Dulu saat saya membangun Islam, saya dianggap asing. Saya dianggap asing, kata Rasulullah. Wa sayaudu ghariban, dan nanti di akhir zaman Islam itu juga akan asing kembali. Nyokehnya masa fitnah terbesar di dunia, bahawa hari ini kita sedang diinjak oleh Yahudi, Nasrani, atau mereka yang membenci Islam. Wallahu a'lam. Bisa jadi Wahabi Salafi yang selama ini kita lihat itu adalah mesin Yahudi yang diciptakan oleh mereka untuk menghancurkan Islam. Bahkan dengku Habibkan lagi nya, karena tuan belajar sejarah, munyo getanya tepusonya senok horgonya nenturi senok horgonya. Senok horgonya itu masuk ke Aceh dengan nama Abdul Ghaffar. Beliau pura-pura masuk Islam, diutus oleh Belanda untuk menghancurkan Aceh. Hampir 2 abad getanya dijajah, tapi Aceh tak pernah mundur. Di mana kekuatan orang Aceh? Diutus Senok Horgonya menyamar nama Abdul Ghaffar, maka dia ciptakan senjata David Empera atau senjata adu domba. Bagaimana caranya? Dibuat ikhtilaf mazhab. Dan hana sah semayang laginya. Yang sah semayang adalah lagi. Di dalam Islam tahlil hana, dalam Islam samadiyah hana, karena hana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang laginya dikelak dah senok horgonya. Maka sekarang kembalilah lagi kita masa senok horgonya, hadirlah para pembenci Islam. Rasulullah bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman huddathil asnan wa sufahil ahlam. Nanti di akhir zaman akan muncul suatu kaum yang kaum itu ciri-cirinya huddathil asnan. Kaum itu masih muda, sufahil ahlam, tapi pikiran mereka bodoh. Nah itu dia. Wallahu a'lam thawyan. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bahawa Rasulullah pernah berkata, mereka itu yad'u ila kitabillah walaysa minhu fi syai'. Kaum itu akan selalu mengajak kita, ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, walaysa minhu fi syai', tapi mereka itu tidak diberi manfaat dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu sudah hadir? Wallahu a'lam, mungkin sudah hadir. Maka Rasulullah berpesan, nanti akhir zaman banyak orang tidak mau lagi menuntut ilmu. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang mau menuntut ilmu. Pengarang kitab Durrus Samin, Durrun Nafis, dan pengarang kitab Hudhudi berkata, ilmu wajib 3, tauhid, tasawuf, fikih. Selain itu ilmu fardu kifayah. Tapi walau demikian, belajarlah terus agama dan jangan pernah lupa untuk belajar kimia, fisika dan sebagainya. Karena itulah yang akan membuat kita itu selamat dari dunia. Mudah-mudahan dengan adanya virus corona yang hadir di tempat kita, itu menjadi bahan iktibar bagi kita semua. Ustaz Abdul Somad berkata, itu adalah tentara Allah. Tapi orang munafik bertanya, kenapa tentara Allah datang ke Mekah, tidak datang ke Israel? Ya, kenapa tentara Allah datang ke Mekah? Apa kata Rasulullah tentang wabah penyakit? Inna hadzal waja' rijsun udhiba bihi. Sesungguhnya wabah penyakit yang sedang terjadi itu merupakan azab yang pernah Allah turunkan min qabli umamin, yaitu umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan dengan ada virus corona, alhamdulillah, dino di Jepang hanya di tempat masjid karena ada virus corona. Ya, dino di Rusia, di Jerman setelah 500 tahun tak pernah berkumandang azan, hari ini berkumandang azan karena virus corona. Ya, alhamdulillah. Di Jerman kan hantam ni ada azan ni dino kau urung lomba-lomba azan nengku. Di Cina ada kalon hantam semayang pak idong ni nak sampai kan. Itu orang Islam. Mana kiblat pun pokok-pokok gede kiblat nampak pokoknya mandal lagi orang Islam. Cikala hikmah dari corona kan,
Mudah-mudahan dengan ada virus corona selalu, kita diselamatkan tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bahagia ya urung-urung Mekah ubat ini. Pekan aku lagi ya, ya Allah, mudah-mudahan berpanjanglah corona kamu lagu tadi yang bahagia. Mudah-mudahan kita semua ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.